Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Adriansyah dengan NIM 60200122078. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas presentasi dari mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami atau biasa disingkat NLP. Adapun latar belakang masalah yang dari jurnal yang saya ambil yaitu membahas pentingnya peran layanan pelanggan di dunia bisnis modern, yang dimana perusahaan berlomba-lomba dalam memberikan layanan pelanggan terbaik karena kepuasan pelanggan dianggap sebagai kunci untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan reputasi perusahaan. Namun, permintaan yang semakin tinggi juga menuntut perusahaan untuk menyediakan layanan yang efisien dan akurat sepanjang waktu. Teknologi pemrosesan bahasa alami atau biasa disebut Natural Language Processing dan disingkat NLP semakin populer sebagai salah satu solusi yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Yang dimana NLP juga merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Dalam latar belakang ini, penelitian akan menyoroti bagaimana teknologi NLP telah berkembang, mulai dari chatbot sederhana yang berbasis keyword, hingga model NLP yang lebih kompleks seperti GPT, dan model berbasis transformator lainnya. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang tuntutan perusahaan untuk menemukan solusi yang dapat menurunkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah pada jurnal ini memungkinkan besar akan berfokus pada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh layanan pelanggan, yaitu yang pertama, efisiensi dan kecepatan tanggapan. Efisiensi dan kecepatan tanggapan, banyak perusahaan yang kewalahan dalam memberikan tanggapan cepat karena volume permintaan dari pelanggan semakin tinggi. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah NLP dapat membantu mengurangi waktu tanggapan? Akurasinya dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua, yaitu layanan pelanggan yang baik bukan hanya cepat, tetapi juga harus akurat. Masalahnya, sistem otomatis mungkin kesulitan dalam memahami konteks pertanyaan kompleks, sehingga rumusan masalah juga bisa mencakup bagaimana memastikan akurasi jawaban yang diberikan oleh NLP. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap sistem berbasis NLP. Tidak semua pelanggan merasa nyaman dengan layanan otomatis, dan ini dapat menimbulkan pertanyaan lagi, apakah NLP akan meningkatkan atau bahkan menurunkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, efisiensi operasional, yang dimana masalah lain adalah apakah penerapan NLP benar-benar bisa mengurangi beban kerja karyawan atau apakah ada resiko meningkatnya kompleksitas bagi staf yang harus menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem otomatis. Rumusan-rumusan masalah tadi yang saya jelaskan ini akan diungkapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk dijawab melalui studi atau eksperimen dalam penelitian ini, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil penelitian dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam jurnal ini, metodologi mungkin meliputi beberapa pendekatan berikut. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif bisa diterapkan dengan cara mengukur indikator-indikator tertentu seperti waktu tanggapan, tingkat penyelesaian kasus otomatis, dan tingkat kepuasan pelanggan. Indikator ini dapat diukur melalui sistem pelaporan internal perusahaan atau aplikasi layanan pelanggan berbasis data. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Mungkin dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf layanan pelanggan dan pengguna layanan berbasis NLP untuk menggali pandangan mereka.
Hasil wawancara ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana pelanggan dan staf beradaptasi dengan sistem berbasis NLP dan apakah ada permasalahan yang perlu diatasi. Yang ketiga, studi kasus atau eksperimen. Studi kasus bisa dilakukan pada perusahaan tertentu yang sudah menggunakan NLP dalam layanan pelanggan, seperti perusahaan retail besar atau perusahaan telekomunikasi. Selain itu, eksperimen ini juga bisa dilakukan dengan menjalankan simulasi-simulasi atau pengujian langsung untuk membandingkan layanan pelanggan berbasis NLP dan layanan tradisional. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak NLP terhadap efisiensi layanan pelanggan. Metode yang mungkin digunakan antara lain. Yang pertama, data operasional perusahaan. Menggunakan data yang ada dalam perusahaan seperti waktu respon, jumlah tiket layanan yang diselesaikan, jumlah tiket yang ditangani secara otomatis, serta tingkat eskalasi ke level layanan yang lebih tinggi. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelanggan merasa puas atau terbantu dengan layanan berbasis NLP. Survei dapat mengumpulkan data tentang pengalaman pengguna dengan chatbot atau asisten virtual dan mengukur aspek seperti kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan keseluruhan. Yang ketiga, wawancara atau focus group discussion atau biasa disingkat FGD dapat melibatkan staf layanan pelanggan untuk memahami bagaimana mereka melihat NLP dalam mendukung tugas mereka dan juga bisa membantu dalam memahami keterbatasan NLP dari sisi operasional. Yang keempat, analisis sentimen. Alat NLP juga bisa digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan di media sosial atau biasa juga disebut umpan balik yang diberikan melalui platform lain. Hal ini dapat menunjukkan tren persepsi pelanggan tentang layanan berbasis NLP, apakah mereka cenderung positif atau netral serta negatif. Hasil dan diskusi. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan kecepatan tanggapan. Hasil menunjukkan bahwa NLP dapat mengurangi waktu tanggapan pelanggan, terutama untuk pertanyaan umum dan sederhana. Dalam diskusi, mungkin diuraikan pula bagaimana kecepatan tanggapan ini mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap responsivitas layanan. Yang kedua, akurasi dalam menjawab pertanyaan. Temuan ini menunjukkan apakah sistem NLP dapat memberikan jawaban yang akurat jika ada kesalahan atau ketidakakuratan diskusi dapat memaparkan penyebabnya. Misalnya, konteks yang sulit dimengerti oleh NLP atau ambiguitas dalam bahasa pelanggan. Yang ketiga, dampak pada beban kerja staf. Ditemukan bahwa NLP dapat mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani langsung oleh staf layanan pelanggan. Hal ini berdampak positif pada efisiensi kerja staf, meskipun mungkin masih ada beberapa masalah terkait eskalasi kasus yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Diskusi juga bisa memaparkan tantangan yang masih ada, seperti keterbatasan NLP dalam memahami bahasa yang kompleks atau silang, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem NLP, serta resiko adanya penolakan dari pelanggan yang kurang nyaman dengan layanan otomatis. Yang terakhir, kesimpulan, yang dimana bahwa NLP memang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. NLP juga berhasil mengotomatis tugas-tugas dasar, mempercepat tanggapan,
dan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan jawaban secara mandiri. Kesimpulan juga mungkin menyoroti bahwa meskipun efisiensi meningkat, kualitas layanan bergantung pada bagaimana NLP diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut. Rekomendasi juga mungkin diberikan untuk peneliti di masa mendatang, seperti pengembangan NLP untuk bahasa yang lebih kompleks, integrasi dengan kecerdasan buatan yang lebih canggih, dan peningkatan analitik untuk lebih memahami sentimen-sentimen pelanggan. Mungkin itu saja dari hasil yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.